الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ناصر الموحدين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حذر من الخوارج المرقين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه حمة الدين أما بعد. Sesungguhnya Salafiyah adalah golongan kebenaran, sedangkan selain Salafiyah adalah kelompok yang tersesat karena dibangun di atas hawa nafsu yang diada-adakan. Adapun Salafiyah adalah manhaj athariyah yang bersambung sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau yang mulia radhiyallahu anhum. Ketika Salafiyah adalah ahlul haq, masuklah ke dalam barisan mereka orang-orang yang bukan dari kalangan mereka, sehingga manusia dan orang awam tertipu oleh keadaan tersebut. Maka penting untuk menjelaskan hakikat dakwah salafiyah dan menjelaskan bahwa dakwah salafiyah itu bersih dari para penyusup dan orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai pengikut manhaj salaf secara dusta. Dan termasuk dari sifat adil, begitu pula objektif, adalah wajibnya bagi kita untuk membedakan antara prinsip-prinsip dakwah salafiyah dengan perbuatan sebagian oknum, sebagian orang yang mengaku sebagai salafi. Dakwah salafiyah itu terjaga karena bersumber dari wahyu Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Berbeda dengan perbuatan sebagian individu dari kalangan yang mengaku sebagai salafi. Maka siapa yang ingin mengkritik salafiyah, hendaknya ia mengkritik pada prinsip-prinsip dasarnya setelah memastikan bahwa itu benar-benar termasuk dari prinsip dan usul salaf, bukan dengan melihat perbuatan sebagian individu pengikut salaf. Kan fulan begitu, tuh lihat fulan begitu. Bukan dengan demikian, tapi lihatlah kepada prinsip-prinsip salaf. Sebagaimana Islam tidak boleh dinilai hanya dari perbuatan sebagian oknum, sebagian kaum muslimin, tetapi harus dinilai dari prinsip-prinsipnya. Inilah keadilan. Maka sikap individu dari orang-orang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Sikap atau perkataan seseorang tidak bisa dijadikan hujjah kecuali setelah ditimbang dengan manhaj dan prinsip-prinsip usul salafiyah. Salafiyah secara bahasa adalah al-mutaqaddim. Telah berkata Ar-Raghib Al-Asfahani, as-salafu al-mutaqaddim. Qala ta'ala faja'alnahum salafa wa mathala lil akhirin wa li fulani salafun karimun ay aba'un mutaqaddimuna. Salaf secara bahasa berarti orang-orang yang terdahulu. Ar-Raghib Al-Asfahani berkata salaf adalah orang-orang yang telah mendahului. Allah Azza wa Jalla berfirman faja'alnahum salafa wa mathala lil akhirin. Maka kami jadikan mereka sebagai pendahulu dan pelajaran bagi orang-orang yang datang kemudian. Dan dikatakan tentang seseorang, ia memiliki salaf yang mulia. Maksudnya apa salaf? Nenek moyang yang terdahulu. Berkata Al-Fayruz Abadi, as-salafu wa kullu man taqaddamaka min abaika wa qarabatika. Salaf adalah setiap orang yang telah mendahuluimu dari kalangan nenek moyang dan kerabatmu. Ibnu Manzur telah berkata, "Wasalafu aydan man taqaddamaka min abaika wa dhawi qarabatika alladhina hum fawqaka fis sinni wal fadl." Salaf juga bermakna orang-orang yang mendahuluimu dari kalangan nenek moyang dan kerabatmu yang lebih tua dan lebih utama darimu. Oleh karena itu, generasi awal dari kalangan tabi'in disebut sebagai salafus salih. Ini secara bahasa. Ini secara bahasa makna salaf. Adapun salafiyah yang digunakan oleh para ulama, humus sahabatu wa tabi'una lahum bi ihsanin wa ba'duhum yaj'alu tabi'it tabi'ina minas salafi. Salafiyah secara istilah para ulama adalah para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, para tabi'in dan juga atba' tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Imam Bukhari rahimahullah pernah membuat bab dalam sahihnya, babur rukubi 'ala dabbati sa'bah wal fuhulati minal khail. Bab menaiki hewan yang sulit dikendalikan dan kuda jantan. Lalu Rashid bin Sa'ad berkata, kana salafu yastahibbuna al-fuhulata li'annaha ajra wa ajsar. Para salaf dahulu, yaitu para sahabat dan para tabi'in, atba' tabi'in, menyukai kuda jantan
karena lebih kuat berlari dan lebih berani. Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan, qauluhu kana salafu ay minas sahabati faman ba'dahum. Ibnu Hajar menjelaskan siapa itu salaf? Salaf adalah para sahabat dan orang-orang yang setelah mereka. Al-Qadhi Iyad pun berkata, bainas salafi ikhtilafun kabirun fi kitabatil ilmi minas sahabati wat tabi'in. Di kalangan salaf terdapat perbedaan yang besar dalam permasalahan menuliskan ilmu. Dan Al-Qadhi Iyad menjelaskan siapa itu salaf, yaitu sahabat maupun tabi'in. Imam An-Nawawi rahimahullah pernah berkata, wa qad takanna jama'atun min afadili salafil ummah min as-sahabati wat tabi'in faman ba'dahum bi abi fulan. Banyak orang-orang dari kalangan salaf umat ini yang utama, baik dari kalangan sahabat, tabi'in dan generasi setelah mereka. Lihat, Imam Nawawi rahimahullah mendefinisikan salaf itu adalah sahabat, tabi'in dan atba' tabi'in. Imam Nawawi rahimahullah pernah berkata, wa min ahsani ma jaa 'ani salafi fi ad-du'a ma hukiya 'anil Auza'i rahimahullahu ta'ala qala kharaja an-nasu yastasquna faqama fihim Bilal ibn Sa'd fahamidallahu ta'ala wa athna 'alayhi thumma qala ya ma'ashara man hadar alastum muqirrina bil isa'ah qalu bala faqala Allahumma inna sami'naka تقول وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون وقد أقررنا بالإساءة فهل تكون مغفرتك إلا لمثلنا اللهم اغفر لنا وارحمنا واسقنا فرجع يديه ورفعوا أيديهم فسقوا. Di antara doa terbaik yang diriwayatkan dari para salaf adalah apa yang dinukilkan dari Al-Auza'i rahimahullah. Dia berkata, orang-orang keluar untuk melaksanakan salat istisqa, meminta hujan. Lalu Bilal bin Sa'ad berdiri di tengah mereka, memuji Allah dan menyanjungnya. Kemudian berkata, wahai orang-orang yang hadir, bukankah kalian mengakui telah berbuat dosa? Mereka menjawab, benar. Maka ia berkata, ya Allah, kami mendengar firman-Mu, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan mengazab manusia selama mereka beristighfar. Dan kami telah mengakui dosa-dosa kami, maka adakah ampunan-Mu itu untuk orang seperti kami? Ya Allah, ampunilah kami, rahmatilah kami, dan turunkanlah hujan kepada kami. Lalu ia mengangkat kedua tangannya dan mereka pun mengangkat tangan-tangan mereka, maka hujan pun turun. As-Sam'ani berkata, as-salafi bi fathis sin wal lam wa fi akhiriha fa hadhihi an-nisbah ila as-salaf wa intihalu madhhabihim ala ma sami'at. Salafi, kata Imam As-Sam'ani, dengan fathah pada huruf sin dan lam dan diakhiri huruf fa adalah sebuah nisbat kepada salaf, yaitu mengikuti dan menisbatkan diri kepada madhab mereka, yaitu madhab salaf. Itu yang dimaksud adalah sahabat, tabi'in dan atba' tabi'in. Setelah kita mengetahui apa itu makna dari salafiyah, maka salafiyah adalah manhaj, metode beragama, kelompok, golongan, dan firqah. Siapa yang menamakan salafiyah sebagai kelompok, golongan, dan firqah? Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, ulaika hizbullah, ala inna hizballahi humul muflihun. Mereka itu adalah golongan Allah. Ketahuilah bahwa golongan Allah itulah orang-orang yang beruntung, yaitu yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dengan pemahaman salaful ummah. Dan diriwayatkan dari Al-Bukhari dan Muslim dari Al-Mughirah bin Syu'bah dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi SAW bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina hatta yatiya amrullah wa hum zahirin. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang berada di atas kebenaran dan menang sampai datang perintah Allah dan mereka tetap dalam keadaan menang. Di sini Nabi SAW menyebutkan salaf atau kelompok salafiyah sebagai kelompok. Akan senantiasa ada sekelompok ta'ifah dari umatku yang berada di atas kebenaran, yaitu manhaj salaf. Dan telah tetap diriwayatkan dari Musnad Ahmad dan Sunan Abu Dawud dari Muawiyah bin Abi Sufyan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, wa inna hadhihi al-ummata sataftariqu ala 73 firqah thintani wa sab'una fin nar wa wahidatun fil jannah wa hiyal jamaah. Sesungguhnya umat ini akan terpecah belah menjadi 73
golongan. Di sini Nabi SAW menyebut salaf termasuk dari golongan. 72 golongan di neraka dan satu golongan, satu kelompok itu di surga, yaitu al-jamaah. Siapa itu? Yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Namun salafiyah bukanlah partai yang berfanatik kepada tokoh-tokoh tertentu. Betapapun besar kedudukan tokoh tersebut, baik dengan alasan taklid ataupun yang selainnya. Akan tetapi salafiyah itu berpegang pada manhaj dan metode Nabi SAW dan para sahabatnya, jalan Nabi SAW dan para sahabatnya, karena tidak ada pemimpin bagi salafiyah kecuali Rasulullah SAW, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Al-Mudhaffar As-Sam'ani yang dinukil oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Innahum la yantasibuna ila maqalatin muayyanatin wala ila syakhsin muayyan ghaira Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka salafiyah tidak menisbatkan diri mereka kepada suatu pendapat tertentu dan tidak pula kepada perorangan individu tertentu selain kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Jadi kaum salafiyah atau kelompok salafiyah menisbatkan diri mereka itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja, tidak kepada individu tertentu selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak memiliki julukan khusus atau nisbat khusus. Sementara selain salafiyah menisbatkan diri mereka kepada ajaran-ajaran bid'ah dan tokoh-tokoh mereka. Kemudian Ibnul Qayyim berkata, wa ahlul bid'ah yantasibuna ilal maqalati taratan kal qadariyah wal murji'ah wa ilal qaili taratan kal hashimiyah wa najjariyah wa darariyah wa ilal fi'li taratan kal khawariji wal rawafidhi wa ahlus sunnati bari'una min hadhihi nasab kulliha min hadhihi nisab kulliha wa innama nisbatuhum ilal hadithi wa sunnah. Ahli bid'ah terkadang menisbatkan diri mereka kepada ajaran yang mereka anut. Seperti apa? Seperti qadariyah, seperti murji'ah. Terkadang kepada tokoh-tokoh mereka. Mereka menamakan diri mereka dengan menyandarkan diri kepada tokoh-tokoh mereka. Seperti siapa? Hashimiyah, Najjariyah, Darariyah, dan terkadang kepada perbuatan mereka seperti Khawarij, seperti Rafidhah. Sedangkan Ahlus Sunnah bersih dari penamaan itu semua, bersih dari kefanatikan itu semua, bersih dari kenisbatan itu semua. Nisbat mereka, penyandaran mereka hanyalah kepada hadis dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan penjelasan ini tampak jelas perbedaan besar antara dakwah salafiyah dan dakwah-dakwah bid'ah lainnya. Karena dakwah-dakwah selain salafiyah memiliki tokoh-tokoh yang membuat metode-metode baru hingga menyelisihi salafiyah, yaitu Islam yang murni. Jadi ajaran-ajaran lain, tokoh-tokoh lain, kelompok-kelompok lain yang menyelisihi salafiyah, hakikatnya mereka menyelisihi Islam yang murni. Seperti siapa? Seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, Al-Asy'ariyah, Ikhwanul Muslimin, Jamaah Tabligh, dan yang selainnya. Dan pembahasan kali ini akan difokuskan pada perkara-perkara penting seputar salafiyah agar kita lebih mengenal apa itu salafiyah. Pokok pembahasan yang pertama adalah salafiyah berarti Islam yang dijalani oleh para sahabat dan tabi'in. Salafiyah berarti Islam yang dijalani oleh para sahabat dan tabi'in. Sesungguhnya salafiyah bermakna mengikuti Al-Quran yang mulia dan sunnah yang sahih dengan pemahaman salaf umat ini, yaitu siapa? Sahabat, tabi'in, dan atba' tabi'in. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin walihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk, lalu mengikuti jalan selain jalan orang-orang yang beriman, yaitu selain jalan sahabat, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang dipilihnya, dan kami masukkan ia ke neraka jahanam dan
dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'azim." Orang-orang terdahulu dari kalangan orang-orang yang pertama masuk dalam Islam dari kalangan muhajirin dan ansar serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Azza wa Jal. Maka sahabat radhiyallahu anhum itu adalah orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah Azza wa Jal, maka patut untuk kita ikuti jalannya. Allah menyediakan bagi para sahabat, para pendahulu, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Imam Ahmad rahimahullah juga berkata di dalam kitab Usulus Sunnah, "Usulus sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim." Pokok-pokok sunnah, pondasi akidah menurut kami, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, adalah berpegang teguh pada jalan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meneladani mereka. Ibnu Taimiyah juga berkata, "Wa innamal muttaba' fi itsbati ahkamillahi kitabullah wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam wa sabilus sabiqin al-awwalin fala yajuzu itsbatu hukmin syar'iyyin biduni hadhihi al-usul ats-tsalatsah nassan wala istinbatan bihal." Yang dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum-hukum Allah hanyalah Al-Quran. Jadi untuk menetapkan hukum-hukum Allah dalam ibadah, dalam akidah, dalam fiqh dan lain sebagainya harus diukur dengan Quran, harus dilandasi dengan Quran dan sunnah Rasulullah SAW dan jalan para generasi terdahulu yang pertama, yaitu dengan pemahaman salafus saleh. Tidak boleh menetapkan satu hukum syar'i satupun tanpa tiga landasan ini, baik secara nas ataupun istinbat. Jika demikian, maka salafiyah adalah manhaj yang terjaga karena ia adalah manhaj ilahi yang bersifat rabbani, diambil dari wahyu yang diturunkan oleh Rabbul Alamin. Ibnu Taimiyah rahimahullah juga berkata, "La aiba ala man azhara madhhab as-salafi wa intasaba ilaihi wa i'taza ilaihi bal yajibu qabulu dzalika minhu bil ittifaq fa inna madhhab as-salafi la yakunu illa haqqan." Bukan aib bagi seseorang untuk menampakkan saya itu bermanhaj salaf, bukan aib. Bahkan wajib untuk menisbatkan kepada salaf, berpegang teguh dengan manhaj salaf. Bahkan hal ini wajib diterima berdasarkan kesepakatan umat, karena manhaj salaf tidaklah kecuali semuanya itu adalah kebenaran. Dan pokok yang ketiga ini, yaitu harus memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Itulah yang membedakan kaum salafi dengan selain salafi. Kemudian pokok pembahasan yang kedua, salafiyah adalah Islam yang bersih dari bid'ah. Salafiyah adalah Islam yang bersih dari bid'ah, yang bersih dari hal-hal yang dibuat-buat baru di dalam agama. Salafiyah berarti Islam yang murni, karena salafiyah adalah Islam yang dijalani oleh Nabi SAW dan orang-orang yang mengikuti mereka dari kalangan sahabat tabi'in dengan baik hingga hari kiamat kelak. Adapun kaum muslimin yang meninggalkan manhaj salaf, maka mereka berada dalam Islam yang telah tercemar dan menyimpang, yaitu Islam yang dimasuki perkara-perkara yang sebenarnya bukan bagian dari Islam. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah." Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Golongan-golongan ini tetap berstatus muslim, bukan dihukumi kafir. Jadi golongan 72 itu tetap berstatus muslim, tidak dihukumi kafir, karena sekedar adanya ancaman siksa tidak menunjukkan kafir. Al-Khattabi berkata, "Fihi dilalatun ala anna hadhihi al-firaqa kullaha ghairu kharijatin min ad-din idh qad ja'alahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullahum min ummatihi." Hadis ini menunjukkan bahwa seluruh golongan yang bukan salafiyah, seluruh golongan
tersebut tidak keluar dari agama Islam. Karena Nabi SAW menjadikan mereka semua sebagian dari umatnya Nabi SAW. Asy-Syatibi juga berkata, wa dhahirul hadits yaqtadi anna dzalikal iftiraq innama huwa ma'a kaunihim minal ummah wa illa falau kharaju minal ummati ilal kufri lam yu'taddu minhal battah wa kadzalika adh-dhahir fi firaqil yahud wan nasara. Maka zahir dari hadis yang tadi menunjukkan bahwa perpecahan itu terjadi sementara mereka masih termasuk dari umat Islam. Seandainya mereka yang 72 golongan di neraka itu keluar dari Islam dan dihukumi kafir, tentu mereka tidak lagi dihitung sebagai umat Nabi SAW oleh beliau. Demikian pula yang tampak dari golongan Yahudi dan Nasrani. Perpecahan terjadi pada mereka sementara mereka tetap berstatus Yahudi dan Nasrani. Bahkan Ibnu Taimiyah menukil adanya ijma', adanya kesepakatan bahwa seluruh golongan yang 72 itu termasuk muslim, tidak kafir. Beliau berkata, "Wa man qala inna thintaini was sab'ina firqah kullu wahidin minhum yakfuru kufran yanqulu 'anil millah faqad khalafa al-kitaba was sunnata wa ijma' as-sahabata radwanullahi 'alaihim ajma'in bal ijma'u al-a'immatil arba'ah wa ghairal arba'ati falaysa fihi man kaffara kulla wahidatin min ath-thintaini wa sab'ina firqah wa innama yukaffiru ba'duhum ba'dan bi ba'dil maqalat." Barang siapa yang mengatakan bahwa 72 golongan itu masing-masing telah kafir, mengeluarkan dari agama Islam, maka ia telah menyelisihi Al-Quran, sunnah Nabi SAW, dan ijma'nya para sahabat ridwanullahi alaihim. Bahkan ijma'nya imam yang 4. Mereka semua sepakat bahwa 72 golongan itu tidak dihukumi kafir, tapi masih muslim. Tidak ada seorang pun dari mereka yang mengkafirkan seluruh 72 golongan itu. Adapun apabila sebagian mereka mengkafirkan beberapa kelompok, itu dikarenakan pemikiran yang ada pada kelompok tersebut yang mengharuskan dikafirkan. Hal ini menunjukkan bahwa menyelisihi salafiyah tidak serta-merta menjadi kafir. Hal ini menunjukkan bahwa menyelisihi salafiyah, manhaj salaf, tidak serta-merta menjadi kafir, tidak membuat seseorang menjadi kafir. Akan tetapi mereka berada dalam Islam yang telah tercampur dan menyimpang, yaitu Islam yang dimasuki perkara-perkara baru yang bukan berasal dari Islam, yang tidak berdasarkan dalil dari Quran dan Sunnah Nabi SAW, yang diambil dari pemahaman para pendahulu dari kalangan sahabat dan generasi setelahnya. Maka para pengikut kelompok-kelompok 72 itu tetap muslim, tetapi mereka dikatakan sebagai pelaku bid'ah. Maka meninggalkan salafiyah tidak berarti kafir atau keluar dari Islam, tetapi berarti meninggalkan Islam yang murni menuju Islam yang telah tercampuri dengan bid'ah. Ibnu Taimiyah berkata di dalam Al-Aqidah wal-Wasithiyah, lakin lamma akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna ummatahu sataftariqu ala 73 firqah kulluha fin nar illa wahidah wa hiya al-jama'ah fi haditsin anhu annahu qala hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi sara al-mutamassikuna bil islamil mahdi al-khalisi 'anil syaubi hum ahlus sunnah wal jamaah. Ketika Nabi SAW mengabarkan bahwa umatnya akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu, yaitu al-jamaah, yang berpegang kepada sunnah Nabi SAW, Al-Quran, dan juga jalannya para sahabat radhiyallahu anhum. Dan di dalam hadis lain beliau bersabda, hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Satu golongan tersebut adalah orang-orang yang berada di atas apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya hari ini. Maka orang-orang yang berpegang teguh pada Islam yang murni dan bersih dari campuran itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam, ilahuna walhamdulillah.